Pagi ini saya akan berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Hal Tertidur. Kita akan sama-sama belajar dari seorang tokoh Alkitab Perjanjian Baru yang bernama Petrus. Dia salah satu rasulnya Yesus, salah satu muridnya Yesus, Rasul Petrus. 3 kali sepanjang sejarah hidup Petrus, kalau kita baca dalam kitab Perjanjian Baru, 3 kali dia tertidur. 1 dan 2 itu negatif, dagingnya lemah. Dia nggak mampu menyelipkan daging, rohnya juga pasti lemah, maka dagingnya lemah. Tapi ada tidur yang ketiga, setelah dia karakternya terbentuk, rohnya terbentuk, dia rela menghadapi yang namanya kesulitan, penderitaan. Dan disitulah dia mengalami mujizat Tuhan yang besar. Kita lihat kisah yang pertama terambil dari Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan ayat 36. Saudara ya, Lukas 9, 28 sampai 36 kita baca bergantian saudara ya. Saya baca 28, 29 Anda dan 36-nya sama-sama. Begini kata firman Allah. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajarannya itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. 29 terus. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Ayat 30. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. 31. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. 32 ya. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu, ayat 33. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Ayat 34. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ayat 36 sama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Kurang lebih intinya dari kisah yang barusan kita baca, Yesus mengajak 3 murid utamanya, yaitu Petrus, lalu Yohanes dan Yakobus, saudara ya. 2 anak Zebedeus. Diperkirakan Yohanes dan Yakobus ini 2 saudara kembar. Tetapi yang jelas namanya disebut adalah Petrus dalam ayat ini. Dalam kisah ini saudara ya, ketika Yesus mengajak Petrus dan 2 temannya naik ke satu bukit, namanya Bukit Tabor, Gunung Tabor, disebut sebagai Gunung Kemuliaan. Yesus itu menyatakan kemuliaannya, dia bersinar terang di hadapan para muridnya. Mungkin langsung saja saya ajak saudara lihat ayat 32. Saya tertarik membacakan ayat 32 ini kepada setiap kita. Saya baca, perhatikan. Sementara itu dikatakan Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Nama Yohanes dan Yakobus tidak disebutkan namanya jelas, tapi yang ditulis jelas adalah Petrus. Makanya yang saya mau soroti, saya bagikan sama saudara, orang yang bernama Petrus. Lalu dikatakan, dan ketika mereka terbangun, dikatakan karena dia tidur kan saat itu, makanya ada kata terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, tubuhnya bersinar terang. Lalu di kanan kirinya ada 2 orang ini, dan kedua orang yang berdiri dekatnya itu sama bersinar terang dalam kemuliaan. Yang disebutkan namanya adalah Musa dan Elia. 2 tokoh nabi
perjanjian lama yang sangat super luar biasa. Dua nabi yang dipakai Tuhan dengan dahsyat yang mengembalikan iman umatnya kepada Allah. Itulah Elia dan Musa, dua tokoh nabi karismatik daripada bangsa Israel. Tuhan pakai dahsyat. Nah, perhatikan, Petrus saat itu melihat Yesus dalam kemuliaan bersinar terang bersama dengan Musa dan Elia di kanan kirinya. Tapi yang menarik di ayat ini, Petrus tertidur. Kayaknya bagi Petrus waktu itu, Tuhan ya Tuhan, kemuliaan ya kemuliaan, tapi aku mau tidur ya tidur. Karakternya tidur, kalau saya boleh sebutkan begitu. Rohnya memang tidur. Dia nggak peduli saat itu Tuhan sedang menyatakan kemuliaan kepadanya. Nggak semua murid loh ngalamin seperti Petrus. Hari itu Tuhan sengaja tunjukkan sama Petrus dan kawan-kawan. Tapi lihat, Petrus tidur. Ada satu peribahasa yang berkata begini, knowledge is power, but character is more. Bahwa pengetahuan itu adalah satu kekuatan, tetapi karakter itu adalah lebih baik. Peribahasa ini mengatakan kepada kita bahwa di atas pengetahuan ada yang lebih baik, namanya karakter. Makanya di dalam Alkitab, tujuan kekristenan kita adalah pembaharuan hidup. Tujuan kekristenan kita adalah jadi manusia baru. Manusia seperti Kristus yang karakternya diubahkan dari sehari ke sehari. Karena puncak tujuan kekristenan kita yang tertinggi adalah kita itu harus serupa seperti Kristus. Maksudnya pendeta, serupa seperti Kristus itu apa? Karakternya kita. Kita harus memiliki karakternya Yesus, karakternya Kristus. Nanti kita lihat karakternya Kristus seperti apa. Nah, kita harus punya itu. Nah, hari itu saya sebut karakternya Petrus tertidur. Dagingnya tertidur, rohnya tertidur. Bagi Petrus kemuliaan tidur ya tidur. Kita sama-sama tahu, kita sering belajar, bahkan mungkin keseringan Anda mendengar khotbah tentang tema-tema Petrus. Di dalam Alkitab, kalau kita baca biografi kehidupan daripada Petrus, Petrus itu kan seringkali merasa lebih pintar daripada Yesus. Kita temukan pribadi yang bernama Petrus, seringkali dia suka mendahului Yesus. Yesus belum bertindak, Petrus udah bertindak duluan. Itu kan Petrus. Alkitab satu kali menceritakan ketika Yesus mulai menceritakan tentang penderitaannya. Dan dia mulai berkata, nanti semua orang akan meninggalkan aku karena aku dianiaya bla bla dan seterusnya. Tiba-tiba Petrus nyelak berkata begini, Tuhan, semua orang boleh meninggalkan engkau, tapi aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Aku rela mati bersama engkau. Itu Petrus yang ngomong. Aku rela di penjara bersama engkau. Di mana engkau ada, di situ aku ada. Itu Petrus yang ngomong. Dia suka kecepatan ngomong. Yesus belum lanjut ngomong, dia potong. Dia suka bertindak duluan sebelum Yesus bertindak. Kadang-kadang dia merasa sepertinya lebih pintar dari Yesus. Itu Petrus. Itu kekurangannya sebelum karakternya dibentuk sama Roh Kudus, sama Yesus. Itu Petrus. Padahal sebetulnya ketika dia berkata, Tuhan, aku rela mati bersama dengan engkau. Semua orang boleh meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan tinggalkan engkau. Padahal ketika dia ngomong seperti itu, imannya dia belum nyampe ke sana. Tapi ngomongnya udah tinggi. Padahal sesungguhnya kekuatan, kesolidan imannya belum nyampe tingkat tahap itu. Tapi dia itu ngomong duluan, mikir belakangan. Nah itu Petrus, saudara. Satu kali ketika dia ajak yang namanya Petrus ke sebuah taman namanya Getsemani untuk berdoa. Tidak tahu bagaimana ceritanya. Petrus itu bisa bawa pedang. Alkitab katakan bukan pisau, dia bawa pedang. Ketika Yesus hendak ditangkap, tiba-tiba dia hunus pedangnya. Dia sabetin pedangnya karena hamba seorang imam besar bernama Malkus. Mungkin dia ngeles kayaknya hamba yang namanya Malkus ini. Mungkin mau ditebas lehernya kali sama Petrus, mau jadi pahlawan. Yesus belum bertindak, dia udah bertindak duluan. Dimarahi sama Yesus. Petrus, sarungkan pedangmu. Telinganya putuskan.
Jatuh ke tanah, diambil, ditempel lagi sama Yesus, nempel lagi telinganya. Yesus marah, Petrus sarungkan pedangmu. Barang siapa menggunakan pedang, menggunakan kekerasan, dia akan mati oleh pedang. Itu Petrus, saudara, dengan segala kekurangannya. Tapi mesti diakui, Petrus juga seorang yang paling berani, pemberani dibandingkan 11 muridnya yang lain. Ketika Yesus berjalan di atas air, mau nolongin murid-muridnya yang perahunya mau tenggelam, perahunya mau hancur, dihantam sama badai jam 3 pagi, jam 3 malam itu, saudara. Yesus berjalan di atas air kan, berkibar-kibar kena angin taufan jubah putihnya. Semua murid berkata, itu hantu, semua ketakutan. Petrus tiba-tiba berkata, jika benar itu adalah Engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Semua ketakutan. Petrus ngomong gini, suruh aku berjalan di atas air. Bukan air yang tenang, air yang bergelombang besar, yang mau menenggelamkan, hancurkan perahu mereka. Petrus berkata, jika benar itu adalah Engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Yesus berkata, Petrus datanglah. Petrus keluar dari perahu kakinya dan dia berjalan di atas air. Dia mematahkan, mengalahkan hukum berat jenis air. Dia mematahkan barangkali hukum gravitasi bumi dan seterusnya. Harusnya orang di atas air dia tenggelam. Petrus tidak. Dia berjalan di atas air bergelombang. Dia berjalan di atas mujizat hari itu. Semua takut. Petrus berani. Harus diakui satu kelebihan Petrus. Dia pemberani. Berani ambil keputusan di tengah-tengah hadapi badai yang besar. Tapi hari ini kita ketemu di Lukas 9:32. Perhatikan ketika Yesus ajak Petrus di atas gunung Tabor. Yesus menyatakan kemuliaan. Petrus tertidur. Dari cerita yang saya sampaikan sama saudara, aku rela mati bersama dengan engkau. Aku tidak akan tinggalkan engkau. Petrus punya karakter hari itu, dia sombong rohani, belum terbentuk. Coba bandingkan, saya lihat, tunjukkan gambar ini. Kalau misalnya yang jadi Petrus adalah saudara, Anda yang jadi Petrus, kita yang jadi Petrus. Kalau misalnya ada Yesus di hadapan kita, lihat gambar ini, ada Musa di hadapan kita, lalu ada Elia di hadapan kita. Semuanya dalam kemuliaan Allah, bersinar terang. Nggak sembarangan loh, orang-orang yang melihat kemuliaan Allah. Petrus dipercayakan hari itu lihat kemuliaan. Musa dan Elia saja mengagumkan. Semua orang pasti kagum sama Elia sama Musa. Satu kali kelak ketika di sorga kita pun akan berjumpa dengan Musa dan Elia. Hari itu oleh anugerah kasih karunia Tuhan, oleh pewahyuan Allah, Petrus bisa ngerti itu Musa, itu Elia di kanan kirinya Yesus dalam kemuliaan. Coba kalau kita yang lihat Yesus dan Musa dan Elia dalam kemuliaan, saya mau tanya, apakah saudara berani tidur? Saya yakin jawabannya tidak, pendeta. Saya pun sepakat, saya pun tidak akan tidur. Kalau lihat Yesus langsung dalam kemuliaan dan lihat Musa dan Elia, dua tokoh nabi yang hebat di perjanjian lama, bersinar terang dalam kemuliaan, kita akan terkagum. Kayaknya mata kita nggak bisa tidur tertutup, kita akan kagum dengan kemuliaan itu. Tapi Petrus tidur, kita berkata enggak lah, tapi Petrus tertidur. Tadi saya katakan kenapa dia tidur? Memang karakternya tidur. Karakternya belum terbentuk, belum dibentuk. Dia masih lebih suka melakukan apa yang aku mau, kehendakku. Aku mau tidur ya tidur, mau Yesus, mau kemuliaan, aku mau tidur ya mau tidur. Tidak peduli dia. Ini Petrus yang pertama. Ini tidur yang negatif. Tidur yang tidak mau menyangkal diri. Dia lebih suka melakukan kehendak yang dia mau, bukan apa yang Tuhan mau. Dia lebih suka melakukan agendanya yang dia mau, bukan agendanya Tuhan. Saya percaya pagi ini Tuhan punya agenda ilahi dalam hidup kita. Ada hal-hal, ada rencana-rencana yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita. Salah satunya menyalibkan, mematikan daging kita. Ada banyak kita berkata, enggak lah, itu kamu sajalah, kalau saya enggak lah. Seringkali orang berpikir perintah Tuhan, firman Allah. Orang mau taat, saya enggak lah, kehendakku yang kehendak kita yang kita mau. Mari belajar pagi ini, biarlah karakter kita mau karakter yang dibentuk oleh Tuhan.
Jadilah rohani kita semakin meningkat, lebih menuruti apa yang Tuhan mau daripada yang aku mau. Jangan keakuan kita yang merajai, jadi raja dalam hidup kita. Biar Yesus yang jadi raja, memerintah hidup kita, taat pada perintahnya. Salibkan daging kita. Salah satunya menyelipkan daging, membentuk karakter kita semakin dekat taat sama Tuhan. Hari Senin kita mulai melakukan doa puasa. Walaupun beberapa pengajaran mengatakan nggak perlu lagi doa puasa. Tapi saya percaya doa puasa itu kunci rahasia gereja Tuhan. Yang terus harus digunakan oleh gereja Tuhan untuk mengalami terobosan rohani. Saya percaya ini kunci kerajaan Allah. Ya, untuk kita boleh mengalami perkara-perkara yang ilahi daripada Tuhan. Nah, kita lihat sekarang kisah yang kedua dalam Injil Matius 26 ayat 36 sampai 44. Petrus tertidur di Taman Getsemani. Saya baca kisahnya langsung ya, saya baca ayatnya karena cukup panjang. Saya baca begini dalam Matius 26, 36 sampai 44. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Getsemani artinya tempat pemerasan anggur. Anggur yang diperas, anggur yang dipres. Ada juga yang mengartikan Getsemani tempat pemerasan buah zaitun. Zaitun yang diperas, zaitun yang dipres sampai keluar minyaknya. Kalau Anda ingin hidup kita mengalir minyak urapan kuasa yang luar biasa. Kalau ingin hidup kita yang kita buat kuasa Tuhan terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan, harus mau dipres, harus mau diperas seperti buah zaitun yang diperas di Taman Getsemani. Jadi Getsemani salah satu artinya adalah buah zaitun yang dipres, yang diperas. Rela gak kita diperas? Rela gak kita ngalami Getsemani? Dipres kehidupan kita. Yesus bawa Petrus ke tempat pres pemerasan ini, Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Terus 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Lagi-lagi yang muncul adalah nama Petrus. Dua anak kembar Zebedius, Yohanes, Yakobus, gak ditulis namanya. Cuman kedua anak Zebedius. Kita soroti Petrus, namanya muncul. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Karena akan hadapi siksaan aniaya kayu salib. 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Tinggal di sini, ayo berjaga dengan aku, kata Yesus kepada Petrus dan dua temannya. 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Perhatikan ini. Dan ia berkata kepada siapa? Bukan kepada dua temannya, ngomongnya kepada Petrus loh. Yang kita soroti Petrus. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ngomongnya pada Petrus, kamu tidak siapkah, tidak sanggup berjaga 1 jam dengan aku? Ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Rohnya Petrus belum nurut, belum mau, makanya dagingnya lemah. Biasanya orang kalau rohnya kuat nurut, dagingnya pun nurut. Ya, memang penting sekali rohani kita, roh kita dikuatkan. Kalau rohnya kuat, daging ini taat. Rohaninya kuat, daging diperas pun dia siap. Tapi kalau rohnya tidak kuat, daging yang berontak. Nah kita lihat ayat 42 dikatakan begini. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini, cawan murka dosa, tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. 43 sampai 44 ya. Dan ketika ia kembali pula ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ayat 44.
ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. 3 kali berdoa, 3 kali Petrus tertidur. Saya tertarik ayat 40, saya bagi sama saudara. Lihat ayat 40, perhatikan ini. Setelah ia kembali kepada murid-muridnya, setelah dia berdoa dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Saudara, ini yang ngomong kepada Petrus Yesus langsung. Bukan rasul yang lain, bukan nabi yang lain. Yesus langsung berkata kepada Petrus, Petrus, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Kalau seandainya Yesus datang di tengah-tengah kita dan langsung berkata kepada pribadi kita masing-masing, sanggupkah kamu, bisakah kamu berjaga 1 jam berdoa dengan aku? Saya yakin sepakat, setuju jawaban kita. Siap Tuhan, bisa Tuhan, sanggup Tuhan. Kita tidak akan mengelak. Kalau Yesus langsung di hadapan kita dan berkata nantangin kita, bisakah kamu berjaga 1 jam dengan aku? Kita pasti berkata bisa Tuhan. Tapi Yesus udah ngomong sama Petrus, Petrus tidur lagi. Tidur yang kedua ini pun mananya negatif, tidak siap diperas dagingnya. Padahal Yesus saat itu mengalami satu pergumulan yang sangat berat di Taman Getsemani. Kalau Anda baca lengkap kisah ini, sampai peluh atau keringat yang menetes dari tubuh Yesus, itu seperti butiran-butiran darah, pecah diperkirakan. Itu pori-pori daripada pembuluh kulitnya itu sampai darah menetes. Keringatnya itu seperti darah yang menetes. Karena tingkat stres yang tertinggi, sangat tinggi, sampai pecah semuanya itu kapiler pembuluh darahnya itu. Anda lihat beratnya, karena dia tahu dia harus meminum cawan murka dosa manusia. Dia berkata kepada bapaknya, Bapak, kalau mungkin lalu cawan daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi. Dia pengennya gak mau minum itu cawan murka dosa manusia. Tapi dia berkata, bukan kehendakku Bapak yang jadi, biar kehendakmu yang jadi. Di Getsemani, Yesus siap sebagai buah zaitun yang diperas. Inilah karakter Yesus yang termanis. Dia lebih menuruti kehendak Bapaknya daripada kehendak dirinya. Dia tahu dia datang menuruti kehendak Bapa, menderita untuk umatnya. Dan dia siap melakukan kehendak yang Bapak mau. Kita belajar, ini salah satu karakter Yesus. Mau diperas, Petrus tidak siap karakternya dibentuk. Dagingnya masih berontak, dagingnya masih belum mau. Disinilah kita melihat bedanya tingkat kanak-kanak rohani dengan dewasa rohani. Kalau kanak-kanak rohani dia tidak akan mau seperti ini. Diajak berdoa pun dia akan tidur, apalagi puasa. Tapi di sini kita mau belajar, tentunya setiap kita, saya yakin dan percaya kita ingin rohani kita semakin meningkat, tambah hari tambah matang rohani kita, tambah hari tambah dewasa. Salah satunya saya mengajak 26 jemaat di Jombang, ada juga jemaat online juga boleh ikut doa puasa. Salah satu bentuk pres menyalipkan daging. Mungkin selama hidup saudara belum pernah berpuasa. Karena saya mendapati chatting tahun kemarin. Banyak ternyata di antara saudara yang seumur hidup saudara sebagai orang Kristen. Anda belum pernah berpuasa. Baru puasa ketika Anda ikut bersama dengan kami di sini berpuasa. Dan itu baik. Itu namanya Anda mau mulai meningkatkan kekristenan iman saudara. Makin bertumbuh, siap menyalipkan daging. Tuhan, bukan kehendakku saja yang jadi. Seringkali kita hanya mau melakukan kehendakku. Kalau kehendak kita, ya kita maunya makan. Kita punya duit kok, ada makanan di rumah kok. Tapi kita mau coba taat pada kehendak Tuhan. Karena salah satu perintah Tuhan adalah berpuasa. Anda tidak bisa ngomong seenaknya menghilangkan perintah itu. Perintah berpuasa itu Yesus yang mengajar. Dalam Injil Matius pasal 6 kalau Anda tahu. Itu ada perintahnya berpuasa. Apa Anda coba hilangkan perintah itu? Oh sekarang mah zaman anugerah, gak usah berpuasa. Itu perintah kok. Ada melakukan silakan, tidak melakukan silakan. Tapi itu perintah. Tapi orang yang matang melakukan kehendak Tuhan, dia akan siap melakukan salah satu perintah Tuhan. Tepuk tangan itu pun perintah, ada dalam kitab Mazmur. Menyembah itu perintah dan banyak yang lain.
kita bisa melakukan. Tapi kenapa yang satu berpuasa menyangkal diri memikul salib kita nggak bisa lakukan? Mari kita bertumbuh. Nah, singkat kata begini, tidur yang kedua ini pun negatif buat Petrus. Dia lebih mementingkan kehendaknya. Karakternya masih belum siap, belum mau dibentuk. Tapi ada kisah tidur Petrus yang ketiga ketika dia di dalam penjara. Kita lihat kisahnya 12, kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 6. Tapi mungkin saya, atau mungkin dibaca saja ya supaya memahami ya. Saya bacakan di 1 sampai 6 ya. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Anda lihat ayat 2. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, anak Zebedius. 3 utama murid Yesus, salah satunya Yakobus. Ada Yohanes dengan pedang. Yakobus dibunuh dengan pedang, dipancung di penggal kepalanya. Apa yang terjadi? Ayat yang ketiga. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, senang Yahudi, Yakobus dipenggal kepalanya, sukacita sorak-sorak orang Yahudi yang membenci Yesus. Ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus, tangkap Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Terus ayat 4. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Terus masing-masing terdiri dari 4 prajurit. 4 regu, ada 4 prajurit, 4 kali 4, 16 prajurit jagain Petrus. Satu orang dijaga 16 prajurit. Ada sesuatu yang luar biasa. Mereka lihat dalam diri Petrus, 16 prajurit jagain dia. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Terus ayat yang kelima. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Lihat ayat yang ke-6, dikatakan begini. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit. Dikatakan begini, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. 2 di kanan kirinya Petrus dengan 2 ada besi. Apa itu namanya? Terali besi, saudara ya. Rantai-rantai besi maksudnya di kedua tangan Petrus dan diikatkan di 2 tangan prajurit. Jaganya ketat. Di depan terali besi ada 2 prajurit, 4 setiap regu. Ada 4 regu berjaga. Kok bisa tidur ya? Anda lihat. Saya coba bagikan ini. Ayat yang ke-6 saya baca sekali lagi. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit. Ini menarik loh. Kok bisa-bisanya ya Petrus dia tertidur sementara ada borgol besi di kedua tangannya, lalu rantainya diikatkan di 2 tangan prajurit. Kok bisa tidur gitu loh. Ada banyak cerita kan, orang-orang yang di penjara mau divonis mati, hendak dieksekusi mati. Cerita yang sering kita dengar, yang sering saya dengar, mereka stres, depresi berat, mereka teriak-teriak, mereka memaki-maki, mereka pukul, tangannya dibukulkan di tembok, di terali besi, benturin kepalanya di tembok, stres. Mulutnya udah memaki-maki yang kotor enggak karuan. Karena dia tahu besok dia akan mati. Dia tahu dia akan ditembak, dieksekusi. Stres berat, kacau pikirannya. Jangankan ngomong tidur. Udah brutal kelakuannya. Tapi heran, Petrus dalam kisah dia tertidur yang ketiga dalam penjara. Dia tahu besok dia akan dipotong kepalanya sama pedang. Seperti temannya yang bernama Yakobus. Dia ngerti itu. Dia besok akan dieksekusi mati sama Herodes. Bikin senang rakyat Yahudi. Tapi anehnya kisah Petrus tertidur ketiga. Dia tetap damai. Dia tetap tenang. Dia tetap sukacita. Buktinya apa? Dia bisa tidur pules. Ada 2 prajurit yang mengawal menjaga dia. Di depannya ada 2 prajurit lagi. Kenapa bisa begitu? Karakternya Petrus yang ketiga ini sudah terbentuk. Rohaninya iman Petrus ini udah mulai matang dan dewasa.
dia bisa pasrah kepada Tuhan, dia bisa mempercayakan hidup imannya kepada Tuhan meskipun sedang menghadapi tantangan yang sangat berat, penderitaan yang sangat berat, besok akan dieksekusi mati. Saya pikir dalam hidup kita tidak ada masalah yang lebih berat daripada kematian. Orang sakit parah, mati itu lebih parah kan. Orang sakit masih bisa sembuh. Tapi titik yang paling tertinggi dari masalah hidup manusia adalah kematian. Tapi hadapi kematian, masalah yang paling berat pun Petrus nggak takut. Dia bisa pasrah. Dari sini memang kita bisa temukan dua perkara. Ada orang yang diizinkan hadapi masalah yang berat, kadangkala ngalami seperti Yakobus, menjadi sahidnya Tuhan. Tapi ada di antara kita kebanyakan seperti Petrus. Ya, diizinkan masuk lewat situasi masa yang sulit, tapi Tuhan lepaskan kita, Tuhan tolong kita. Asal kita ini terbentuk imannya, bisa pasrah, tidak ada pemberontakan, tetap damai dalam Tuhan, tetap tenang dalam Tuhan. Ini kan setara dengan Yesus ketika perahu murid-muridnya, Yesus tidur di buritan. Murid-murid ketakutan, guru engkau tidak peduli sama kita akan binasa. Yesus tidur dengan damai di buritan. Padahal perahu tergoncang-goncang, dihantam badai gelombang besar. Air sudah masuk dari dalam perahu. Murid-murid ketakutan. Yesus tinggal seperti malam kudusnya senyap di Bethlehem. Tenang tidur. Sama dengan Petrus kan, ini setara saya menyebutnya. Dalam penjara gak bisa kemana-mana. Dijaga 4 regu prajurit, 16 prajurit. Besok dihukum mati. Tetap damai, tetap pasrah, tetap tenang. Setara dengan Daniel masuk gua singa. Tetap tenang dan berdoa. Singa gak bisa makan dia. Kisah Petrus ini pun sama. Coba lihat Matius 6 ayat 34. Janganlah kamu khawatir akan hari besok. Ya, seperti Petrus besok dihukum mati. Tidak usah khawatir hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Catat baik-baik, ingat baik-baik. Energi, kekuatan dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Itu dikatakan sehari demi sehari. Kalau kita energi yang dikasih kekuatan Tuhan untuk hari ini, lalu kita mikul beban yang besoknya lagi. Gak kuat kita. Kenapa Petrus kuat? Dia pasrah dengan kekuatan Tuhan yang ada pada dia. Seperti sebuah kisah Elia dan janda Sarfat. Singkat kata saya potong dengan cepat. Elia berkata, masa kelaparan 3,5 tahun. Bikinkan dulu aku roti bundar baru untuk anakmu dan kamu. Nurut, gak ada kekhawatiran. Padahal yang dipunya cuma tepung sedikit. Nurut, demi Tuhan Allah yang hidup dia lakukan. Dia bikin tuh Elia, dia balik, dia bikinin roti untuk anaknya. Masih ada tepungnya gak habis, minyaknya gak habis. Dia bikinin sambil nangis mungkin. Karena gak habis tadi, dia sudah habis kok. Lalu kemudian dia kasih ke anaknya, dia bikin lagi untuk dirinya sendiri. Masih ada lagi minyak, masih ada itu tepung. Dia gak khawatir, dia nurut pada kehendak Allah. Dengan damai dia lakukan perintah Allah. Dia dicukupkan sampai masa kelaparan selesai. Sampai 3,5 tahun musim terik matahari, kelaparan terjadi. Dia dipelihara oleh Tuhan. Saya mau tunjukkan satu ayat yang terakhir. Langsung kisah 12 ayat 10. Next, udah cukup waktu. Lihat. Ketika dia tertidur dengan damai, ayat 10 saya baca. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, dibangunkan sama malaikat, gugur itu rantai di kedua tangan Petrus. Lalu ikut aku kata malaikat, dia jalan. Nah sementara jalan, setelah mereka melalui tempat kawal pertama penjagaan prajurit, dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi dikatakan, yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya. Terjemahan asli automata, otomatis terbuka dengan sendirinya. Petrus tidak bikin apa-apa, dia cuma jalan ikuti tuntunan malaikat. Terbuka pintu dengan sendirinya dan seterusnya. Saya percaya pagi ini, kalau karakter kita mau dibentuk hadapi masalah, tetap damai, tetap percaya, tetap pasrah sama Tuhan. Saya percaya kesulitan-kesulitan di depan itu terbuka dengan sendirinya. Pintu berkat otomatis terbuka dengan sendirinya. Pintu rezeki terbuka dengan sendirinya. Pintu kesulitan yang tertutup rapat terbuka dengan sendirinya. Asal kita mau seperti Petrus.
Tuhan, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Roh kita mesti nurut. Karakter kita siap dibentuk. Kalau Tuhan izinkan terjadi, aku jalani bersama dengan Engkau Tuhan. Tidak ada keluhan. Mungkin Anda ngalami persoalan tidak sama dengan Petrus. Kita bukan dipenjara di terali besi. Kita dipenjara oleh penyakit, tidak bebas. Dipenjara oleh kesulitan. Alkitab katakan, Tuhan akan buka itu dengan sendirinya. Asal Anda pasrah. Tidur di sini berarti pasrah sama Tuhan. Tuhan, kehendakmu yang jadi. Saya percaya pada waktunya pintu berkat, pintu pertolongan, pintu rezeki dari Tuhan terbuka otomatis dengan sendirinya. Kita nggak bikin apa-apa. Tuhan yang berperang untuk setiap kita. Tuhan tolong setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa, saudara ya.